Pak, kita ke sesi terakhir. Saya mau tanya Bapak sebagai seorang pengusaha. Wah, ini dia. Pasti banyak juga yang nungguin. Bagaimana Bapak mulai usaha pertama kali? Bagaimana bisa bertahan? Bagaimana strugglingnya? Itu semua kan pasti akan ditanyakan, terutama anak-anak muda yang baru mulai usaha ya. Setelah pandemi saya lihat usaha muncul, bangkit. Yang kata orang dunia akan resesi tapi Indonesia kelihatannya nggak begitu gitu. Kita start from the beginning, dari Bapak mulai usaha. Ya sebenarnya meskipun papa saya pengusaha tapi saya juga nggak langsung bisa memulai terus dapat apa yang enak dan bisa lancar ya enggak loh. Butuh waktu sekitar 5 tahun juga untuk mencari bentuk ya dan mencari usahanya. Saya mulainya enggak ya kalau sekarang orang oh enak sudah ada Marimas, tapi sebelumnya saya macam-macam bikin snack, bikin STMJ, pernah jadi agen bumbu masak, agen air mineral, macam-macam saya jalani juga sih. Jadi itu sebenarnya ya normatif dan klasik lah. Artinya memang kelihatannya memang itu yang harus dijalani kita dan gagal itu memang harus, dan sekarang pun wah katanya sudah enak ya gini, makin besar kamu nanti tantangannya juga makin besar lah dan itu hukumnya pasti kok gitu aja. Jadi tidak mungkin ya ginilah kita lihat seperti yang namanya Nokia itu kurang apa sih besarnya, kurang apa wong pintere loh, itu wong pinter-pinter loh. Masa dia nggak bisa prediksi bahwa yang laku nanti Android gitu. Ya saya salah kok. Jadi sebenarnya apa ya, ada hal-hal yang keniscayaan itu berlangsung dari bagaimana kita menyikapinya lah. Ya menurut saya unsur dilalah itu ya ada pasti. Menurut saya orang yang bekerja lebih keras dari saya aja banyak kok. Tapi mungkin hasilnya nggak seperti saya. Mungkin masih struggling. Tapi ada orang yang kerjanya lebih enteng malah luwes sukses ya ono. Iya kan, jadi ada dilalah, tapi menurut saya tetap ada yang nggak bisa hilang. Sebenarnya beginilah, tetap yang namanya hoki itu opportunity meets preparation. Oh, yeah. Iya kan, kesempatan ketemu dengan persiapan. Kita menjadi keberuntungan. Menjadi keberuntungan. Kita numpak perahu, ketok iwak, wow kayak jemak. Waduh, lali nggo pancing, lali nggo jaring. Ya percuma. Kita sudah bawa jaring, ora ono iwak, ya ora entuk iwak. Tapi kalau kita sudah siap jaring, ketok iwak, oke, iso entuk iwak. Gitu. Jadi memang harus selalu siap lah. Siap itu bagaimana? Ya harus bangun lebih pagi, harus kerja lebih keras, harus buka pikiran. Lah wis ngono kabeh belum tentu ketemu iwak. Sudah rajin aja belum tentu naik kelas, sudah hemat saja belum tentu kaya, sudah kerja keras saja belum tentu sukses. Jadi apalagi enggak rajin, apalagi enggak hemat, apalagi enggak kerja keras. Ya, privilege Pak. Nah gini, Bapak dapat nggak? Privilege, yes, kayak saya dapat pendidikan di Amerika. Tapi selalu yang namanya sebuah hal itu selalu dua sisi toh. Oh privilege sampai ke Amerika dan lain-lain. Tapi waktu pulang saya tuh merasakan beban loh. Dapat S2 dari Amerika, kerja apa? Lebih baik lulusan SD kerja sembarang nggak apa-apa. Ada beban loh. Dan kalau nggak hati-hati, nanti terjemahannya seperti anak-anak muda yang kadang jadi flexing. Wah bapaknya sugih, wis ora usah kerja ora apa-apa. Memang cukup, tapi itu jadi kontraproduktif loh. Privilege itu hati-hati loh. Jadi orang bilang wah enak Pak privilege. Itu bisa pisau bermata dua privilege. Banyak dari kalangan yang wah pejabat-pejabat atau anaknya jadi nggak karuan, ya narkoba, ya pergaulan bebas, ya hidup foya-foya because of privilege. Ya, kasusnya banyak. Iya kan? Jadi yang namanya keberuntungan dalam waktu pendek bisa jadi malapetaka. Yang namanya malapetaka bisa jadi keberuntungan. Itu kalau kayak Agus Mulyadi ngomong itu apik weh. Bahwa banyak sekali orang kalau ditanya yang sukses itu selalu ceritanya dulu melarat. Iya. From zero to hero. Iya, pokoknya nggak melarat dibikin cerita dibikin melarat. Nah, yang sudah hari ini melarat enak kowe engko nek kowe sukses tidak usah bikin ceritaan melarat. Keremu wis otentik loh. saya geliat aja Pak. Tapi dia menyuarakan kebenaran. Tapi gini menurut saya, semua tuh bukan ginilah. Kita start dari start yang beda. Finish kita juga beda kok. Jadi nggak usah iri. Kamu naik mobil ya di jalan tol ya, mau sekenceng apapun ya, kamu membalapi mobil banyak, di depan tetap ada mobil lain kok.
Kamu mau jalan sepelan apapun ya, di belakangmu ya ada mobil lah. Jadi nggak bisa kita harus paling cepat sekali atau kita paling ketinggalan, enggak lah. Yang penting menurut saya kerja, etos sebaik mungkin, karakter dibentuk. Menurut saya itu yang perlu diinvestasikan kok. Kalau kamu kehilangan uang, kehilangan harta, kamu tuh nggak kehilangan apa-apa. Kamu kehilangan kesehatanmu, kamu kehilangan 50% dirimu. Tapi kalau kamu kehilangan karakternya, kamu kehilangan seluruhnya. Oke. Jadi kalau karakter hilang, hilang semuanya. Ya. Bagaimana supaya tidak kehilangan karakter? Karena tidak mudah loh Pak. Harus jadi pengurus Bundiantong. Waduh, daftar ya. Nomor berikut. Enggak lah, kalau saya orang gimana supaya baik ya, ini cukup klasik yaitu siapa temanmu, kumpulanmu terdekat sekarang ini 5 atau berapa orang itu yang nentukan kamu 5 tahun, 10 tahun ke depan loh. Ya, gini Pak, orang ya ketika sudah dapat banyak hal, karakter berubah. Nah itu menjaga karakter kan sulit sekali ya. Gimana caranya karakter kita jaga supaya tetap positif? Ya. Nah itu Pak. Banyak loh Pak yang jatuh loh Pak, yang ngomongnya indah-indah ketika masih struggling, begitu sudah dapat wah semuanya. Kawin meneh. Saya nggak ngomong, Bapak yang ngomong. Itu sangat saya kritisi loh. Saya terus terang agak sedih ya kalau orang sukses terus meninggalkan istrinya yang dulu ikut berjuang, ikut susah, ikut tumbuh bersama. Menurut saya jadi sangat tidak manusiawi sih kalau saya. Dan itu menurut saya karakter dasar. Saya begini aja sebelum saya jawab lagi. Pernah ada pertanyaan di pertemuan di sebuah bank, seorang nasabah tanya kepada direktur bank itu, direktur banknya masih muda sih, bagus tapi jawabannya, Pak kok bisa orang karakternya jelek kok bisa kaya dan sukses? Ada kan? Iya banyak. Banyak kan? Terus dia jawabnya bagus sih. Bisa nggak nanti itu diwariskan kekayaannya? Jangan-jangan belum diwariskan sudah habis, karena dia karakternya jelek. Iya. Warisan Terbaik tetap karakter lagi. Lah karakter itu bisa diwariskan lewat teladan, lewat perbuatan. Yang diujarno kudu iso dilakoni. Dan itu kadang memang nggak gampang, kadang juga berat sekali, dan kadang saya pun ya pernah di jalan yang aduh piye ya. Tapi sekarang saya prinsipnya gini, yang penting kalau kita mau memutuskan sesuatu yang mungkin berat, nanti saya pikir kalau ketemu meneh itu enak gak ya? Cuma sesederhana itu saya tanyakan. Ya. Ini kisah sungguhan lah, misalnya saya pernah, ini cerita agak panjang, teman semoga bisa pendek. Saya pernah mau beli sebuah tanah, rumah milik pensiunan yang dihuni oleh Mbak Yunya yang sudah tua. Akhirnya sudah saya beli, oke. Terus dia bertanya, ada rumah kecil enggak untuk Mbak Yu? Saya mau pindah dari Bandung ke Semarang, ngopenin Mbak Yu yang tua, butuhnya rumah kecil enggak sebesar itu. Oh saya kebetulan punya. Terus dia tanya berapa harganya? Lah saya tuh enggak cek, cuma tanya istri saya, piro to regane omahku saiki? Lah istri saya percaya temennya pernah nawar. Itu buat patokan, buka rego harga itu. Ternyata salah besar. PBB-nya sudah naik. Wah, selisihnya lumayan lah. Untuk mereka pasti lumayan ratusan lah sudah bilangnya. Terus sekretaris saya sudah bilang, Pak ini apa ditunda dulu, bilang PBB-nya belum keluar, nanti kalau keluar kita bilang sudah berubah harga. Terus saya pikir-pikir, aku kok nggak enak itu rasanya. Karena dia tuh pensiunan. Buat saya mungkin, saya masih bisa nyerap lah. Tapi buat dia mungkin besar sekali, karena dia pensiunan, kudu ngopeni Mbak Yunya. Saya bilang, udah lah, sudah lah, itu kesalahan kita. So saya pikirkan, nah aku ketemu Den Teken ya, aku sorodo isin. Jadi saya terus tetap aja jalan. Lah itulah beberapa hal semacam itulah. Jadi itu nurani kan sudah terusik. Dan kalau sudah nurani itu kita nggak bisa bohong loh sebenarnya. Iya. Gitu aja lah. Iya ya. Kalau bohong pasti ada yang menghantui di dalam. Rasanya nggak enak terus rodok piye. Makanya orang kalau saya selalu ngomong kalau ada suami istri berantem gitu ya, kita lihat sing bener sapa sing salah sapa, sing kakean cangkem kuwi sing salah. Oh, okay. Karena dia akan create alibi untuk nutupi salahnya toh. Kalau yang diem kebanyakan sih belum salah, tapi kebanyakan lah kan ora ngamuk piye aku. Lah iki berarti salah gitu sih. Iya kan? Jadi yang terucap pasti belum tentu yang terjadi. Orang kan kadang mau kurang sabar ya aku apa? Ora sabar. Berarti masih kurang. Ya kan? Jadi menurut saya kita bisa lihat dari apa yang terjadi kok. Kalau orang sabar, dia nggak usah ngomong kok.
Bahkan orang yang benar-benar sabar dionek konco, kowe kok iso sabar temen toh? Maksudnya piye? Dia sabar aja dia nggak sadar kalau dia sabar. Lah itu wong sabar tenan. Ya, ya. Sabar sebenar-benarnya. Nah dia sampai ngomong aku sabare kurang apa? Memang ora sabar. Iya ya, kelihatannya begitu sih. Loh, Pak, memang betul begitu. Ya? Kalau dia menyadari berarti dia pasti nggak sabar. Ya, Pak. Kembali kita ke perjalanan Pak Har jadi pengusaha. Kan mungkin banyak yang menganggap, oh Pak Har dapat fasilitas. Ya, dapat, tapi saya untungnya merasa tidak nyaman di bawah bayang-bayang orang tua, sehingga saya pengen keluar dari bayang-bayang orang tua. Makanya saya berusaha mati-matian create my own business. Bisa saja enak terima dari orang tua warisan bisnis, warisan usaha, tapi untung saya tuh merasa nggak nyaman. Lah menurut saya rasa nggak nyaman itu harus ditumbuhkan di anak-anak. Bahwa mereka harus do something, jangan cuma dapat dari orang tua. Tapi di luar itu saya mengatakan, ini di luar yang nanti perjuangan bisnis ya. Tapi menurut saya tidak semua anak juga akan punya jiwa bisnis yang sama. Buat saya yang penting anak-anak atau generasi selanjutnya bukan punya bisnis yang lebih besar atau lebih sukses, tapi punya penghidupan yang baik loh. Bahkan lebih baik. Jangan sampai kita punya bisnis besar, isinya mau tukaran mbek sedulure, tukaran mbek bojone, itu yang diwariskan ke anaknya. Jangan bawa anaknya hidupnya lebih damai, lebih tentrem, enggak sampai sugih banget, tapi luwih tentrem, itu lebih bagus loh. Ya kan? Lah itu yang menurut saya warisan itu yang harus. Lah soal perjuangan kembali lagi. Bisnis itu menurut saya ya kayak jodoh, kayak apapun lah. Kita bisa usaha apapun, tapi kalau belum waktunya ya nggak bisa. Tapi tetap nggak bisa dipungkiri memang ya harus mencoba sebanyak mungkin. Bangun lebih pagi, usaha lebih keras itu pasti kok. Di zaman saya awal merintis Marimas, saya keluar kerja ya jam 6 pagi, pulang mesti jam 12 malam. Bahkan kadang lewat, sampai istri saya kalau anak saya sudah 2. Ini nak kamu kerjanya kayak gini, anakmu kawin kok kowe ora ngerti loh. Lah saya keluar rumah anak masih tidur. Saya pulang rumah anak sudah tidur. Lah tapi saya ngalami, jadi memang di masa-masa fase berjuang itu pasti kamu kerjanya ekstra keras pasti kok, nggak bisa enggak kok. Yeah. Kalau ada yang istilah kaidah 10.000 jam pernah baca kan. Yeah, jadi memang ada itu kok. Yang memang kamu kerjanya itu yang yang namanya Tiger Woods itu. Dia sudah bakat aja latihannya gila-gilaan kok. Apa nak kowe rak tapi bakat loh. Ya kan harus ekstra lagi toh. Ya. Saya mengaku itu benar karena saya melakukan juga, berangkat pagi jam 4.30 kadang-kadang. Iya. Ya tapi terus jangan seumur hidup lah, kasihan anak istri kan. Artinya kemudian setelah berapa tahun kelihatannya sudah mulai berkembang, saya mulai bentuk sistem, bentuk manajer, bentuk apa, jadi sehingga bisa pendelegasian gitulah. Kalau buat Pak Har sendiri menempuh itu sampai settle berapa tahun? Ya kalau saya mulai dari lulus ya sekitar mungkin 10 tahunan juga mungkin. 10 tahun, wow. Itu kalau katanya bisnis sudah bisa kelihatan di 3 tahun, itu benar nggak sih Pak? Enggak lah. Enggak ya, tergantung. Enggak bisa, menurut saya enggak bisa. Tergantung dari apanya ini? Ya menurut saya kalau 3 tahun mungkin nanti suatu ketika ya berubah lagi kok. Bisnis untuk settle itu enggak gampang kok. Menurut saya. Ya, apalagi kita sebut merek ya, boleh ya? Marimas gitu ya. Yeah. Orang sekarang kalau ke warung kan mau beli minuman berasa-rasa, mereka bilang Marimas. Yeah. Walaupun kadang-kadang yang diambil bukan Marimas. Yeah. Seperti Rinso, orang beli deterjen. Iya, jadi generik lah. Ya, jadi generik. Nah, itu dia. Sampai begitu Pak, branding apa yang Bapak lakukan sepanjang? Ya, dijalani saja. Tapi kan saya pengalaman waktu saya bikin tadi snack, STMJ, jadi agen air mineral, jadi agen bumbu masak, itu pengalaman-pengalaman akumulasi yang kemudian membentuk. Jadi waktu itu misalnya saya sempat pakai brand waktu untuk STMJ, saya sering cerita yang Satria Sri Kandi Sejati, wah nganten Jowo, mereknya panjang, akhirnya nggak laku juga, nggak karena brandnya, entah karena desainnya dan lain-lain. Kemudian waktu muncul Marimas lebih gampang. Jadi kita ya belajar dari kesalahan-kesalahan lah. Tapi ini yang pengen saya katakan, sebenarnya sebuah masalah kelihatan besar kalau niat kita kecil. Bagaimana menjabarkan itu? Waktu kamu pacaran, hujan deres ngono mbok parani gak? Waktu bar jadian. Hujan iki kaya ora ana apa-apa ya. Banjir ae diparani nek perlu tak panggul kok. Karena niatnya gede. Nah, niatnya gede masalah jadi kecil loh.
Jadi kalau masalah sampai terlihat besar, artinya kowe ra niat gitu. Niatnya kurang. Iya. Jadi kalau sampai kita melihat masalah besar, kita nggak berniat menyelesaikan sebenarnya. Loh tapi saya sudah berusaha tapi putus asa. Ya putus asa kadang stres sebentar, tapi ya jangan kesuwen. Itu aja. Oh ya, berarti manajemen stres ya. Iya. Bukannya orang nggak boleh stres loh. Wah katanya kita kalau dimotivasi siap apa banget apa selamat pagi pokoknya ya kowe gembor-gembor bar kuwi tapi terus stres mana ya percuma. Tapi maksud saya ya disadari bahwa stres itu bagian dari hidup juga. Otot kalau mau jadi besar pasti dikasih stres toh. Kalau enggak bisa jadi besar loh. Ya, kalau cuma dindeng ketok itu didelok iso gede ya enggak iso. Ya. Diberi stres kayak bisa, ya kan? Betul. Jadi stres itu akan menguatkan kita. Ya. Seperti Jadi ya hadapi kan? dengan stres dengan gembira gitu ya. Harus ada lah. Kalau nggak ada stres ya isinya seneng tok. Ya nggak asik lah, boring lah. Ya toh. Ya, berarti Pak Har apakah bisa dibilang sekarang bisnis sudah settle begitu? Oh ya Tinggal enggak. running? Ya enggak. Ya enggak. Ada naik turun juga. Apa yang dirasakan sekarang dibandingkan dengan awal mula ya? Ya sekarang kalau di zaman sekarang ya sebenarnya mau launching new product tuh tambah susah. Tambah Sebabnya? susah. Karena Dengan sebuah pilihannya nama? banyak. Oh, Pilihannya banyak. Konsumen tidak hanya dari industri, dari open PO. oh ya. Pilihannya jadi makin banyak. Mau jual kopi, sing di rumah ya jual kopi, yang di kafe ya jual kopi. Starbucks we pusing kok ngadepi gitu kok. Jadi persaingan dengan adanya medsos ini jadi makin susah. Televisi dulu satu-satunya media komunikasi above the line istilahnya. Sekarang kalah dengan online. Tapi online sendiri itu kayak samudra yang luas. Yang satu sukanya ini, ada satu kelompok mudeng BTS banget. Yang di sana kelompok cukup besar orang ngerti belas BTS wi apa. Gitu, pikirnya tower wi. Ya kan? Kan itu online. Kalau dulu ya, satu tahu Yosua, Indonesia tahu Yosua. ya. Sekarang satu tahu Jerome Pauline, belum tentu yang ini tahu loh kelompok besar ini. Ya. Iya kan? Bisa jadi Jerome Pauline lewat dicuekin gitu ya. Dicuekin. Jadi ini tantangannya banyak godaan dari semua orang untuk create new product, new service. Makin mudah, makin murah dengan online. Terus juga bagaimana komunikasi yang paling tepat. Mau pakai billboard ya sudah kurang efektif, mau pakai media cetak, media radio, media televisi, media online, pilihannya jadi kan, ya itu tantangannya. Ya, dengan begitu besarnya diversifikasi, disrupsi, Betul. dan semua hal ini, bagaimana bertahan Pak? Ini artinya untuk semua jenis bisnis ya? Ya, untuk ya create new product. Create new always. Always. Tapi sekarang saya sering nyebutnya bukan create new product, you have to create new concept. Sebenarnya produknya semua sama, kopi ya semua sama ya. Iya. Kopi, gula, ini ya Setiap saat ada muncul baru. New concept, bukan new product. Harus di benaknya itu new concept. Dan new concept, what is the story behind that concept? Itu yang dijual sebenarnya. Jadi orang-orang yang bisa bikin storytelling laku banget ini ya. Story untuk konsepnya itu. Wah, misalnya bisa bikin, saya sih pernah bercita-cita menurut saya bisa laku yaitu bisa bikin minuman kalau diminum orangnya jadi jujur. Ternyata saya tawarkan FGD nggak ada yang mau. Terutama yang laki. Yang perempuan gelem-gelem tak ombe ke bojoku. Bahaya ya Pak. Enggak, tapi artinya itu kan story, itu kan konsep toh. Diminum bisa jadi jujur itu kan. Ya. Wah, menarik sekali. Tapi ada pasarnya enggak? Jadi itu harus dites. Konsep bisa menarik. Is there a market for that product or service? Ada enggak pasarnya untuk produk atau servisnya? Dan makin lama memang pasarnya tuh makin niche dan shelf life-nya produk life cycle-nya makin pendek. Wah, semakin sulit jadinya. Iya, dalgona, es kepal. Iya. Pendek sekali. Kemudian brown sugar, istilah-istilah itu cold brew. Cold brew coffee. Iya kan semacam itulah. Makin pendek karena yaitu kreativitas anak-anak muda ini kan kayak gunung berapi ya keluar terus sehingga konsumen jadi mudah bosan. Ya. How to stay Pak? Untuk stay Ya, ini terus keluarkan sampai nanti kamu hoki bertahan, ya itu aja.
sabar bertahan ya. Iya, keluar terus memang. Jadi Nggak bisa lain kok. Ya, ya bisa nggak boleh. lain. Capek berhenti sebentar, nanti mulai Iya, lagi. jadi memang ya preparationnya tuh mengeluarkan produk-produk baru itu. Yang kalau bisa semenarik mungkin, makanya keluar bakso beranak, bakso segi 7, segi 8. Tapi terus enak gak? Ya. Kalau cuma sekedar viral saja selesai. Ya, oke. Yang Inovasi. super pedes itu juga umurnya pendek. Karena menurut saya memang itu sensasi sih. Siapa sih yang kuat level piro? Level 7. Ya kan? Jadi harus yang pas juga lah. Oke, Pak. Ini untuk menutup pembicaraan kita mengenai bisnis. Ada kepercayaan di kalangan orang Tionghoa kalau sudah generasi ketiga habis. Bapak percaya itu atau bagaimana Bapak nyikapi itu? Banyak sih, karena ya itu tadi saya katakan, kalau generasi pertama karena dia perintis, kedua membesarkan, ketiga sudah yang menghabiskan. Yang pertama merintis sih pelit ngono toh. Yang membesarkan masih mendengar cerita bapaknya, kowe tahu enggak, papa dulu zaman perang Jepang gitu ya, mangane bubur. Dia masih dengar langsung. Lah generasi ketiga enggak pernah dengar cerita itu kok. Sudah hidup dengan sendok perak di mulutnya, tidurnya enak, sekolah semuanya nyaman semua. Diceritain itu kita kayak ceritaan dongeng H.C. Andersen. Ya kan? Lah ini yang menyebabkan inilah keberhasilan yang tadi, makanya saya katakan di dalam keluarga itu bukan mendoakan orang tuanya supaya wah di surga sana enak, saya bilang ya doamu sehebat apa. Tapi bahwa nilai-nilai dari leluhur itu diturunkan ke anak-anaknya itu jauh lebih penting. Soal etos, soal daya tahan, soal hidup sederhana. Menurut saya itu yang harus diturunkan supaya generasi ketiganya nanti bisa ngikuti. Ya, ya. Sehingga sekarang yang sudah pegang generasi ketiga tidak perlu khawatir sebetulnya ya. Betul. Dan karakter kalau diwariskan dengan baik, kalau dia sudah sempat menikmati kesejahteraan yang cukup baik, dia akan berhasil menopang. Tapi kalau yang hanya diwariskan hanya kekayaan, karakternya jelek, belum habis satu generasi aja sudah habis kok. Entah untuk perempuan, entah untuk judi, entah untuk narkoba, entah untuk yang lainnya. Mau limo itu dilanggar semua. Waduh. Iya kan? Jadi menurut saya karakter itu yang paling penting diwariskan. Kalau hoki, kalau beruntung bisa punya aset yang cukup, dengan karakter baik ini kekayaannya bisa ditopang dan dijaga. Saya pengen Bapak membuat sebuah pernyataan untuk closing statement. Kerja keras atau perpaduan keduanya? Kerja keras. Kerja cerdas. Kerja cerdas. Utama tetap kerja keras dulu lah. Kalau saya, kerja cerdas itu nggak usah ditanya. Wong kamu sekarang hampir semua lulusan luar negeri, minumnya sudah omega 3, pinter kabeh. Dhisik kayak Itajen ya. Tak cerdas sudah otomatis kok. Kamu sekarang bisa akses online. Ya tinggal kerja keras dan etosnya itu yang menurut saya nanti akan jadi tantangan, karena nanti ada AI. Sekarang ada ChatGPT. Kowe enggak usah mikir, kowe mesti pikirnya dengan AI-nya kok. Iya kan? Untuk ngarang sudah ada semua kok. Jadi bagaimana menumbuhkan etos ini nanti jadi tantangan ke depan ini. Wow. Oke. Baiklah. Pak Ar, terima kasih banget. Makasih. Sampai ketemu lagi. Ini pasti akan ada materi lain yang ini pasti teman-teman mau tanya, bisa di kolom komentar, ndak yo ngene, ndak yo ngono, atau bisa juga titip pertanyaan untuk Pak Har. Kita bisa undang Pak Har lagi di lain kesempatan dengan tema atau pertanyaan yang berbeda. Demikian obrolan saya dan teman-teman. Ada lagi? Oke. Thank you. Terima kasih Pak Ar sudah mengundang kami. Terima kasih. Loh, saya yang diundang apa? Oh iya. Sudah menyambut kami. Terima kasih banyak untuk makasih. obrolan dan semua ilmunya. Ya, makasih. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Salam sehat.